Menikmati eksotisme Pulau Dewata berarti juga menghayati keseharian warganya. Deretan pura menjadi pemandangan menarik saat berkunjung ke Pulau Dewata, Pulau Seribu Pura. Salah satu yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Pura Uluwatu, yang baru mulai dibuka kembali setelah tutup sejak awal pandemi. Namun, kini wisatawan tak lagi bisa sembarangan masuk ke sini. Kalau dulu wisatawan hanya diminta berpakaian sopan, kini ada syarat tambahan. Penerapan protokol kesehatan secara ketat bagi wisatawan bukan tanpa alasan. Tingginya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih menjadi ancaman bagi wisatawan yang mengabaikan protokol kesehatan. Tak hanya Pulau Dewata yang berbenah setelah pandemi mengharuskan semua pelaku wisata termasuk pengunjung mengubah kebiasaan. Objek wisata Candi Borobudur yang baru dibuka kembali pada Juni 2020 mewajibkan pengunjungnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37 derajat Celcius. Hanya pengunjung yang memenuhi syarat-syarat ini yang boleh membeli tiket. Jumlah orang yang memasuki kawasan candi pun dibatasi untuk mencegah timbulnya kerumunan. Membiasakan diri dengan protokol baru memang butuh waktu. Tapi mau tak mau, upaya ini harus dilakukan agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Apalagi, lokasi wisata dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan virus corona. Nah, jadi memang pandemi ini membuat kita harus lebih sensitif, harus tahu mana yang utama dan yang paling penting. Nah, di saat pandemi ini, kesehatan adalah hal yang paling utama. Karena di saat pandemi, faktor kesehatan menjadi utama dan dalam kaitan pariwisata, sebagus apapun atraksinya, sebagus apapun atau seunik apapun atraksi atau akomodasi yang dicari orang, bagaimana protokol kesehatan. Nah, ini yang menjadi penting. Meski protokol kesehatan sudah diterapkan di lokasi-lokasi wisata yang kembali dibuka ini, antusiasme wisatawan belum pulih seperti semula. Masih ada keraguan yang muncul ketika memutuskan berlibur di saat pandemi. Inilah yang kemudian menjadi peluang usaha baru bagi pegiat wisata yang menawarkan virtual tour. Lihat saja, Pura Uluwatu dengan panorama cantik tetap bisa dinikmati tanpa harus terbang langsung ke Pulau Dewata. Anda tetap bisa memanjakan mata menyaksikan keindahan alam sekaligus memahami kearifan lokalnya. Demikian juga dengan candi peninggalan dinasti Sailendra yang bisa Anda nikmati tanpa harus datang ke Magelang. Detail candi, ukiran pada batu dan stupa yang berjajar rapi masih bisa dilihat dengan jelas meski Anda di rumah saja. Jalan-jalan virtual seperti inilah yang kemudian menjadi pilihan di tengah pandemi. Pengunjung dapat leluasa menentukan waktu jalan-jalan tanpa khawatir bersinggungan dengan orang lain. Virtual tour ini bisa jadi menjadi sebuah metode research yang baru dan sangat komprehensif gitu. Jadi kita ikuti dulu gitu virtual tournya, kita lewatin ke sana, di sana ada apa aja dan kita pun bisa bertanya juga ke hostnya gitu. Jadi informasi yang kita terima sangat lengkap. Nah dari situ kita baru bisa memutuskan gitu. Wah ternyata daerah ini atau destinasi ini cocok. Kalau gitu ini harus wajib saya datangi gitu. Atau oke, daerah ini kayaknya kurang cocok gitu. Mungkin bagian destinasinya bagus gitu, alamnya bagus, tapi mungkin saya kurang cocok di sininya gitu. Nah, akhirnya kita cukup pergi dengan virtual tour saja. Jadi itu menjadi sebuah seleksi filtering yang menurut kita cukup efektif, sehingga kita ngelihat justru ini ke depannya itu virtual tour bisa akan menjadi solusi jangka panjang juga gitu untuk promosi pariwisata Indonesia. Berwisata adalah hak individu. Namun berwisata di saat pandemi mengharuskan orang menerapkan protokol kesehatan di lokasi wisata.
Saatnya menjadi wisatawan yang bertanggung jawab dengan tetap melakukan wisata aman. Tim Liputan CNN Indonesia.